Sekarang bukan zamannya kompetisi, tapi eranya kolaborasi. Bukan saatnya menikung, tapi saling dukung. Mari berkolaborasi untuk menciptakan sinergi. Selamat datang di podcast Sinergi, Kolaborasi berenergi positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Semoga semuanya baik, sehat, sehingga bisa ngapa-ngapain ya Gi. Betul. Dan hari ini kita senada semuanya, ya kan? Kita Bukan merah. hanya kita bertiga, Iya. tapi narasumber kita juga pakai baju warna merah putih. Sehati kita Pak. Karena kita semuanya disupport oleh Badan Penyelenggara Perkumpulan Gemah Pendidikan Nasional Perpenas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Yes. Nah, Ini dan- seragam baru kita ya. ini seragam baru kita. Warnanya Sama, merah. Bapak juga sama. Ini baru juga Pak. Berempat kita. Bapak mau pakai ini juga, Pak? Sepertinya anggota kita tambah satu. Iya, tambah satu lagi. Dan pada kesempatan kali ini kita juga akan ngobrol Ya. bersama kepala sekolah dari SMP 17 Agustus 45 Tegal Glimo. Betul. Ada Beliau Bapak adalah Suraji SPD. Betul. Bagaimana Assalamualaikum, kabar, Pak? Pak Suraji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak. Alhamdulillah semuanya. Wow, senang bisa ketemu Pak Suraji hari ini. Waktu kita ke sekolah belum ketemu ya. Oh, iya. Beliau ada urusan lain. Benar, saya sempat mampir ke sekolahnya Bapak kemarin. Oh, gitu ya. Jalan-jalan Main. keliling-keliling Ya, Pak. saya ada rapat di Banyuwangi. Oh iya. Betul. Kalau ada laporan bikin onar gitu berarti teman Ya, saya. Iya baik, jadi SMP 17 Agustus Tegal Glimo ini adalah salah satu unit yang ada di bawah naungan Badan Penyelenggara Perpenas. Yes. Oke. Selain ada TK, kemudian SMP, SMK, dan juga perguruan Perguruan tinggi tinggi. yaitu Untak Banyuwangi. Yes. Nah kita hari ini mau tanya, mau tahu, mau ngobrol, mau mengulik gitu ya hal-hal yang ada di dalam SMP 17 Agustus Tegal Glimo. Pengen tahu deh sejarahnya SMP 17 Agustus 45 Tegal Glimo itu seperti apa dulunya Pak? Sampai sekarang tuh seperti apa? Oh, oke lah. Terima kasih. Oke. Saya Ini Mas Rudi. teman-teman muda, Mas Rudi, Anggi, Mbak Anggi, Mas Mbak Ben. Mas Ben. Oke. Begini caranya. Sebenarnya pada tahun 1967 itu Wih. adalah SMP 17 Tegal Glimo itulah didirikan. Tahun 67, Pak. 1967 itu didirikan. Oke. Dan SMP 17 itu adalah satu-satunya sekolah yang tertua di daerah Tegal Tegal Glimo. Glimo. Kita tepuk tangan dulu. Bahkan siswanya 67 ya Pak? 67. Sekarang itu ada yang kerja di bank. Alumni-alumninya ya? Bank Jakarta itu bank Apa? rakyat. BRI. BRI itu satu yang di ya, BRI. Oh, Bank itu Indonesia. yang kemarin ini juga ngadopsi anak. Oh. Ngadopsi anak juga minta untuk dibiayai. Oh, gitu. Kemudian ada yang anggota dewan, ada yang menjadi anggota DPR pusat. Itu sudah bermacam-macam karena SMP 17 adalah satu-satunya sekolah yang tertua sudah meloloskan berbagai macam Lulusan. orang yang sudah Mensukseskan potensi berbagai macam orang iya juga. begitu benar. Ya bayangin Oke. 67 lagi. Kalau Mas 67. Raji sejak tahun berapa Pak di? Saya mengajar di SMP 17 itu tahun 1987. Wah lama juga. Sudah 33 tahun saya nggak 33 salah. Iya, iya, tahun. iya, wow. Dan jadi kepala sekolah Sejak sejak Saya akan jadi kepala sekolah tanggal 5 Februari 2020 kemarin. Oh, baru setahun ya Pak. Baru setahun. Oke, berarti dari lokasi sendiri emang dari dulu di situ atau ini lokasi keberapa begitu? Atau sempat Saya berpindah memang ke- sejak dari Awal. SMA-nya dari SMA 17 Aha. itu saya sebelum lolos saja Iya. sudah diincar Pak saya Pak. Sudah diincar saya. Diincer mau ngapain nih Pak? Ditembak. Maksudnya Bukan dong. nanti kalau sudah lolos di sini nggak usah kemana-mana. Oh, Iya. gitu. Bimbingnya di SMP langsung aja. mengabdi di Langsung SMP. kamu nanti saya jadikan duta penerimaan siswa baru di daerah Kedung Asri begitu. Oh. Iya, saya Kalau jadikan di- duta penerimaan Iya, siswa biar baru. sembarangan Makanya gitu, pada Pak. waktu itu saya Iya. langsung diambil dari SMK itu. Pada waktu itu kan belum ada aturan Pak harus S1 dan Iya. sebagainya. Betul. Nah, itulah saya dari SMA 17 Tegal Glimo langsung saya direkrut ke Rekrut. menjadi SMP 17. Iya, bagus iya. nih. Pantes.
Tapi yang paling unik nih di daerah selatan itu toleransinya luar biasa. Maksudnya Karena dari masyarakat sendiri ada banyak keyakinan yang dianut oleh warganya Oke. gitu. Ada yang Hindu ya Pak ya. Betul. Kemudian kalau dari SMP 17 sendiri gimana Pak? Untuk Iya. siswanya apakah juga toleransi Beragam itu seperti begitu. itu. beragam? Begini, SMP 17 itu adalah SMP yang bersifat nasionalis. Nasionalis. Oke. Ya. Berarti SMP 17 itu menghimpun tidak hanya satu agama. Dari agama Kristen, ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Islam banyak. Jadi setiap itu sudah jadwalnya sudah ada sendiri Pak. Setiap hari Rabu, setiap hari Rabu itu ya, itu yang beragama Kristen itu dikantorkan sendiri, ada anak 5. Yang berada di agama Hindu itu di ruang sendiri. Kemudian yang beragama Kristen, yang agama Islam itu ada Sendiri. ajarnya sendiri-sendiri. Berarti khusus hari Rabu itu berarti ketiga agama itu yang ada di situ langsung diajar oleh gurunya masing-masing. Begitu, Pak. Pelajaran agamanya seperti itu ya Pak? Iya, pelajarannya agama Iya. seperti itu. Untuk pembagiannya. Pembagiannya. Oke. Untuk kurikulum yang berbasis kebangsaan bagaimana Pak? Begini, ya memang dari SMP 17 itu memang ditekankan yang paling utama itu. Ya. Berarti setiap masuk kelas, khusus guru PPKN ini biasanya, guru PPKN itu selalu menyanyikan lagu-lagu nasional. Lagu-lagu nasional itu langsung setiap mau masuk kelas, guru kelasnya khusus PPKN Nyanyi dulu? Iya. Kemudian mau masuk, kemudian mau pulang itu langsung menyanyikan lagu-lagu kebangsaan yang bersifat nasionalis. Itulah sekolah-sekolah kami yang berada di Tegal Lima. Itu selalu dilakukan tiap hari ya? Iya, selalu diartikan apabila ada jam-jam tertentu. Oke, masalah peminat sendiri bagaimana Pak? Masalah peminat, ya kita tidak seudon ya Pak ya, artinya masalah peminat sebenarnya SMP 17 itu masih banyak Pak. Oke. Sebenarnya masih banyak. Hanya saja karena ada sesuatu misalkan kendala, misalkan ya kalau minat sih banyak, cuman kadang-kadang yang tertinggi itu biasanya nih ke negeri-negeri ya, betul. yang ke negeri-negeri itu ya. Kalau masalah sumber daya manusianya sih sebenarnya nggak jauh berbeda. Kalau negeri sama swasta saja itu ya. sama saja, saya pikir nggak sama. Iya. Bahkan dari SMP negeri, SMP swasta di kecamatan itu guru-gurunya itu dari lulusan SMP 17. Oh, Justru Iya. ya lulusan dari situ. Dari SMP Negeri 2, SMP Negeri 1, SMP PGRI, SMP Tribakti, SMP PGRI itu gurunya itu yang 50% itu dari SMP 17. Jebolan dari SMP 17. Jebolan dari SMP 17. Oh. Makanya kalau kita hitungan ya kadang-kadang semua guru itu banyak yang legalisir di padahal di sekolah Iya, tempat sendiri ya. Iya. Bahkan yang kemarin itu namanya anggota Dewan Pak Punjul itu Pak. Oh iya Pak Punjul. Pak Punjul itu alumni SMP 17. Kemarin memberikan bantuan itu komputer itu Pak. Komputer sebelum 20 itu dengan mengambil alumni dikumpulkan dengan Pak Punjul, kemudian dibantukan pada waktu UNBK itu. Nah itu adalah merupakan salah satu anggota dewan yang mampu memberikan kontribusi terhadap SMP 17. Berarti memang mencetak untuk lulusan-lulusan terbaik gitu. Iya. Oke, kalau bisa dibilang ini kan sudah memasuki tahun ajaran baru nih Pak, Iya. ya kan? Pastinya ada target sendiri dong dari sekolahan. Untuk tahun ini ada target berapa nih Pak berapa untuk siswa peserta ya, didik kan? barunya? Iya. Untuk target sebenarnya kami nggak terlalu muluk-muluk Pak, nggak terlalu banyak. Ini saya hanya mentargetkan hanya 50 saja. 50. Hanya 50 saja. Bahkan 50 saja itu nanti ya mudah-mudahan bisa tercapai. Kalau nggak bisa ya berapapun, misalkan 40, 30 tetap kami kelola dengan baik. Karena ini sudah merupakan misi sekolah, sehingga dari peminat-peminat itu akan kami kelola dengan baik di sekolah kami. Gitu. Biasanya paling banyak ini dari kecamatan mana Pak? Siswa-siswi baru ini muncul. Begini, dari SMP 17 itu memang letaknya di Kecamatan Tegal Lima. Iya. Itu dari Kecamatan Moncar itu ya ada, cuman tapi satu. Karena Tegal Lima ini di tengah-tengah gitu Iya. kan ya. Dari Purworejo Jadi juga apa ya? ada, tapi nggak terlalu banyak. Curajati, Dua, Pak. satu. Betul. Curajati itu dulu basisnya SMP 17 itu Curajati. Curajati ya. Oke. Karena di sana sudah ada sekolah baru Baru ada swasta. munculan Karena ya. juga
juga berkurang yang di sini. Begitu. Tapi peminatnya juga luar biasa loh. Kalau Iya, luar ditargetkan biasa. setiap tahunnya, khususnya tahun ini juga 50 siswa. Semoga Ya. itu semuanya bisa tercapai. Kita turut mendukung. Betul. Baik, nanti kita sambung lagi obrolan kita masih bersama narasumber kita dari SMP 17 Agustus Tegal Tegal Limo Limo. di podcast Sinergi. SMP 17 Agustus 45 Tegal Limo bisa. Kembali bersama saya Rudi Darmanto, Anggi Almada dan Ben Subrata dalam podcast Sinergi. Kolaborasi bersinergi positif. Dan kita masih bersama dengan Kepala Sekolah SMP Ya. 17 Agustus Ada 45 Bapak Tegal Limo. Suraji. Ya, betul sekali. Kita Oke. jadi ikut penuh semangat nih Iya kalau benar. dengan Pak Suraji Soalnya ngobrol. kalau kita mendengarkan obrolan dari Pak Suraji tadi ya kan, banyak alumni ternyata yang masih Iya. memberikan perhatian lebih kepada Betul. SMP Betul. 17 Tegal Limo gitu Iya. loh. Berarti memang semangatnya mereka untuk apa ya, rasa cintanya itu sampai sekarang masih tetap berkobar gitu Pak ya. Iya, benar. Selain Pak Punjul, ada siapa Mungkin lagi? ada dukungan-dukungan gitu. dari Dari yang orang lain lain. gitu Pak. Pada waktu itu Pak Punjul itu bersamaan dengan Pak Suyoto, Pak dulu Suyoto. SMP Negeri 1. Oh, oke. Itu bersama-sama ke sekolah memberikan sebuah peralatan, namanya adalah sebuah komputer yang itu dikumpulkan dari teman-temannya alumni pada waktu itu sejumlah 20 unit. Wah. Itu diberikan kepada SMP 17 karena waktu itu untuk mengikuti UNBK. Oleh sebab itu kami juga mengucapkan terima kasih karena dia pernah merasa dibesarkan di SMP 17. Dia sekarang berhasil, dia menjadi anggota dewan, dia menjadi guru dan sebagainya berkat dari penggodokan di SMP 17. Iya. Itulah dia sampai saat ini pun juga tidak berkurang dalam memberikan dukungan kepada SMP 17. Tidak putus silaturahmi juga dengan mereka ya, Pak ya. Termasuk juga guru seniornya SMP 1 namanya Pak Karyono. Kenapa tuh? Kemarin itu juga itu tasyakuran di SMP 17. Syukurannya di SMP Syukurannya di 17. SMP 17 mengundang guru-guru semua. Ayo. Dalam rangka? Dalam rangka purna tugas. Oh, Dia itu wow. mengucapkan terima kasih, datang ke SMP 17 memberikan kaos, memberikan Allah. jam dinding dan sebagainya kepada SMP 17. Itu guru SMP Negeri 1 Tegal Limo yang juga ikut mendukung dalam program apa itu untuk mengembangkan lembaga kami. Oke. Berarti ini merupakan salah satu strategi juga yang dilakukan ya kan? Karena apa? Dari tenaga pengajar itu ternyata banyak sekali lolosan atau hasil dari SMP 17 ya kan. Mereka memiliki dedikasi yang luar biasa dan juga cintanya itu yang memang masih ada. Ini Betul. tadi Betul. berkaitan dengan toleransi Jadi, juga yang para tinggi. alumni itu memiliki rasa solidaritas dan rasa Solidaritasnya memiliki tinggi. yang tinggi begitu ya Pak Nah, ya. ini berarti ada kaitannya dengan sistem pengajaran yang diberikan dari awal dulu sampai sekarang ya Pak? Iya, iya, benar Oke. sekali, iya. Kalau dilihat dari segi penunjang, ya kan tadi ada fasilitas komputer juga, ya kan. Kalau untuk fasilitas yang lain Pak, apa sih yang membedakan atau yang menjadi daya tarik tersendiri dari SMP 17 gitu? Iya. Dibandingkan sekolah-sekolah yang lain? Kalau fasilitas yang terutama adalah masalah sekolahan itu juga saya pikir cukup bagus sekolahan kami itu cukup Oke. bagus. Strategis juga Pak ya? Strategis karena sering mendapatkan bantuan dari Perpenas. Kemarin itu dari Perpenas itu juga baru membantu lab. Ya. Oh, dapat juga, Pak. Bantuan lab itu sudah direnovasi sekarang juga bagus dan sekaligus yang lain itu selain itu SMP 17 itu punya mobil yang dibelikan oleh yayasan. Oh iya, ada mobil yang kemarin Di dibeli. depan kantor itu Pak ya? Ada kendaraan Itu pemberian dari operasional. Perpenas ya. yang untuk Nasional. programnya untuk mengambil anak-anak yang tidak mampu yang rumahnya jauh supaya dijemput gitu? dijemput antar jemput Oh, antar hebat. jemput. Di sekolah. Di sekolah. Wah, luar biasa. luar Berarti biasa. ada jarak itu bukan jadi masalah masalah, Pak ya? nggak masalah. Ini Karena- bentuk perhatian Benar. dari sekolah. Karena siswa-siswanya jauh-jauh ya, Pak. Iya, ada yang 15
15 kilo, ada yang 25 kilo ada. Oke. Berarti ada driver yang setiap hari standby? Iya, setiap hari Pak? drivernya 2. Oke, ini masih membahas tentang siswa juga ya kan? Iya. Kalau tadi dengan banyaknya fasilitas, salah satunya juga ada media yang digunakan untuk transportasi mereka bersekolah, Betul. ya kan? Tapi ini satu lagi nih, Apa tuh? Ya. berhubungan dengan pendanaan. Kalau di SMP 17 ada beasiswanya nggak sih Pak? Begini. Untuk calon peserta didik baru nih. Iya. Kalau ini berbicara tentang dana, mindsetnya orang kota dengan Orang desa desa beda ya. jauh beda. Iya. Kalau orang desa itu mindsetnya sudah pokoknya anak saya bisa bersekolah, Sekolah pinter gitu ya. iya, pokoknya bisa membaca, pinter dan sebagainya. Bahkan mencari yang gratisan kalau bisa. Iya. Gitu. Tapi kami juga tidak ambil pusing. Kalau memang mau minta bantuan keringanan, kami juga siap. Bahkan sampai tahun ini kami juga membebaskan beberapa anak. Oh. Ada 5 anak, ada 6 anak, dan ada yang saya ambil biaya hanya 50% saja. Oke. Itu saja biaya-biaya yang dikenakan dari sekolah itu tetap kami ringankan supaya anak-anak itu. Dan saya pada waktu promosi itu ini bukan sekolah, tapi ini adalah program Perpenas. Program Perpenas. Perpenas mempunyai program supaya anak-anak yang jauh dari sekolah itu bisa sekolah dan tidak terlalu capek-capek untuk diangkut dengan mobil. Bagaimana tentang biaya? Biayanya murah. Kita tidak membicarakan masalah yang lain. Kalau dari SMP lain, Pak, SMP lain itu misalkan transport, misalkan hanya jarak 10 kilo itu sampai 8.000 sampai 9.000. Sekolah kami tidak, Pak. Sekolah kami cukup 2.000, 3.000 sampai 13 kilo. Itu pulang pergi. Pulang pergi. Sehingga saya pada waktu memberikan ibu memberikan uang saku 5.000 cukup untuk yang 3.000 untuk mobil, yang 2.000 untuk sakunya anak-anak. Sudah cukup itu saja. Betul. Sehingga kita tidak terlalu bertele-tele dan sekaligus memberikan beban yang berat kepada siswa, tapi untuk meringankan siswa seringan-ringannya adalah diberikan fasilitas oleh Perpenas itulah untuk menjemput anak-anak supaya anak-anak itu bersekolah. Ini sudah berjalan mulai kapan, Pak? Sudah berjalan 3 tahun. 3 tahun ini ya? Iya, mobil itu berjalan. Dan disambut dengan baik oleh. Oh, super bagus sekali. Pokoknya yang rumahnya jauh dan tidak tega anak langsung dibawa ke situ. Bahkan sampai satu mobil itu yang elep itu sampai 18 anak, 16 anak itu satu mobil. Kendaraan. Luar biasa ya. Oke. Ini full support sekali ya. Iya, benar. Jadi ini kan masih berlangsung Pak ya. Iya. Kalau misalkan ada yang mau mendaftar nih Pak, caranya seperti apa Pak? Apakah bisa langsung ke sekolah atau Daftar online gitu? Begini, untuk pendaftaran memang sekarang zamannya digital ya, ada penjaringan online, tapi sekolah kami tetap bisa langsung ke sekolah karena nanti ada yang harus diselesaikan lewat sekolah karena kami memberikan satu bonus. Siapa yang datang akan kami kasih kain dan seragam dan sebagainya itu. Itu sudah tidak asing lagi di daerah Tegatrimo Pak, semuanya begitu. Semuanya memberikan kain, seragam itu ya, ada yang 2 setel, Tinggal jet sendiri aja mereka ya. Iya, berarti langsung datang sendiri ke sekolah. Tapi banyak yang datang ke sekolah itu juga. Oke. Banyak hal ternyata yang Seru, kita ini. bener. Tetapi sebagai garis inti dari semua ini, harapan dari Pak Suraji selaku kepala sekolah apa nih Pak untuk sekolah tercinta? Iya, kami sangat berharap kepada masyarakat yang masih mempunyai animo sangat tinggi kepada SMP 17. Ayo, waktunya sudah kita melanjutkan ke SMP 17 sebagai lembaga pendidikan nasional yang tetap akan berlanjut sampai kapanpun. Itulah sebabnya kami berharap kepada masyarakat semua sekolah sama, semua di sekolah pendidikan agama diberikan. Agama Islam, agama Hindu, agama Kristen, sekolah kami akan menampung semua siswa yang berada di wilayah-wilayah ini. Oleh sebab itu, ayo kita bergabung bersama kami di SMP 17. Dan semakin banyak alumninya yang
jaya, semakin mencintai, Berkontribusi juga. ngasih lagi hadiah-hadiah ya Iya. Pak. Semakin berkontribusi Kemarin pada juga ada sekolah. yang minta saya mau Pak mau ambil mengadopsi 2 anak saja. Wow. Siapa? Untuk disekolahkan Iya, gitu ya, Pak. ada namanya Pak Luar Soeharto biasa. itu orang biasa, dari ya. SMP-nya juga 17, SMA-nya juga 17, sekarang sukses. Dia minta apa itu ingin mengadopsi 2 anak. Ini luar biasa. Iya. Biaya pendidikannya. siap. Ya. Jadi Luar jangan biasa. ragu lagi deh untuk menentukan pilihannya SMP 17 Agustus 45 Tegal Delimo. Tegal Delimo. Yes. Oke, senang sekali hari ini kita bisa mendengar cerita baik, Betul. kabar baik dan juga semangat ya dari SMP 17 Tegal Delimo melalui Bapak Suraji Kepala Sekolah. Semoga ini juga membawa hal yang baik untuk Dampak masyarakat positif, terutama betul. yang sekarang sedang bingung mau menyekolahkan anaknya di mana begitu ya untuk yang ada di wilayah Tegal Delimo. Langsung aja datang ke sekolah SMP 17 Agustus Tegal Delimo. Ada banyak kemudahan yang sudah Betul. disiapkan. Lebih lengkapnya langsung nanti bisa ketemu Pak Pak Suraji. Suraji. Mas Lagi terima kasih sudah Terima kasih menghadiri. banyak, Mas waktunya. Suraji. Kapan-kapan bisa kita undang lagi ya Pak. Oke, Kalau ada terima prestasi kasih. apa lagi di sekolah Oke, gitu ya. siap. Terima kasih kehadirannya. Sehat selalu Pak Sehat-sehat Suraji ya. Bapak. Oke. Cukup sekian rasanya ya untuk perjumpaan kita di podcast Sinergi bersama SMP 17 Agustus 1945 Tegal Delimo. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Podcast Sinergi, Kolaborasi berenergi positif. Sampai Assalamualaikum. jumpa.